Guys, apa sih yang bisa bikin kalian happy? Liburan? Belanja? Oke, baik. Kalau banyak duit sih, pasti happy ya. Tapi ada satu lagi nih yang bikin kalian pasti happy. Apalagi kalau bukan makanan yang enak-enak. Kalau makanannya enak, terus tempat makannya juga bikin betah, pasti happy-nya double dong guys. Sebelum pesan, bisa santai-santai dulu menikmati suasana. BTW, tahu nggak sih kalian sama istilah vintage industrial? Ini adalah konsep kafenya. Kata vintage pasti udah nggak asing kan? Yaitu style mode yang terkenal pada tahun 20-60-an. Penggunaan warna pastel yang terang tapi nggak terlalu ngejreng menjadi ciri khasnya. Walaupun udah lumayan jadul, tapi style vintage sering digunakan di era modern sekarang ini. Tujuannya demi menghadirkan kesan homey. Nah, sejak abad ke-21, yaitu dari awal tahun 2001, vintage style diperbarui dengan menambahkan kesan industri. Dari sinilah vintage industrial terbangun dan terus populer hingga sekarang, terutama di kalangan desainer interior. Nggak cuma di cafe guys, kalau kalian mau menggunakan style vintage industrial di rumah juga bisa loh. Bisa nyontek tipis-tipis dari Happiness Kitchen and Cafe ini. Dominasi warna toska dan putih bisa menjadi pilihan. Lebih bagus lagi dengan furnitur serba kayu, jadi kesan jadulnya lebih terasa guys. Jangan lupa padukan warna lain yang memberikan kesan warna-warni pada ruangannya. Lukisan dan papan quotes juga bisa menjadi hiasan dinding yang kece. Udah ya bahas interiornya. Sekarang cobain makanannya nih. Gak kalah menarik dibanding tempatnya. Sebenarnya banyak banget menu yang bisa dicoba, tapi signaturnya adalah rice bowl. Cara bikinnya gampang banget guys kalau kalian mau praktekin di rumah. Karena pada intinya rice bowl adalah nasi yang disusun bersama lauknya di atas mangkok. Lauknya adalah daging sapi dengan bumbu sambal ijo. Tambahkan protein berupa telur mata sapi. Jangan lupa ekstra sayuran. Kali ini yang digunakan adalah kol ungu yang bergizi dan baik bagi kesehatan. Dan pastinya nasi. Namanya juga rice bowl guys. Coba tebak, tahu nggak sih rice bowl berasal dari mana? Yang paling terkenal sih dari Jepang. Namanya donburi. Dikenal sejak era shogun sekitar 300 tahun yang lalu. Nasi di atas mangkok ini terus dikembangkan sampai sekarang. Bahkan sejak tahun 2019, makanan ini jadi trending. Gak cuma Jepang aja yang punya rice bowl loh. Khas Indonesianya juga ada, seperti gyutan sambal ijo. Next, ada yang khas Thailand. Bahasa aslinya adalah Pat Kra Pao Khai. Secara harfiah artinya tumis ayam dengan basil. Di Thailand sana, makanan ini terkenal sebagai street food. Biasa dipasangkan dengan telur mata sapi. Satu lagi nih guys, rice bowl khas Singapura. Lauknya adalah spicy shrimp dan sunny side up. Ditambah dengan saus salted egg di atasnya. Yang satu ini dijamin menggoyang lidah. Sebenarnya satu bowl aja cukup banget untuk bikin perut kenyang. Tapi daripada penasaran, mending coba semuanya ya. Karena masing-masing punya cita rasa yang beda di lidah. Semua menu nasi mangkok di sini bisa kamu nikmati dengan harga kisaran 34 ribuan. Cobain deh guys, rasanya bikin happy. Nanas apa yang paling enak sedunia? Jawabannya, nanas gini enaknya minum sop buah atau makan rujak manis. Emang sih, kalau ngomongin nanas, langsung keingetan sop buah ya guys. Karena rasanya asam manis gemes, nanas biasa disajikan pada rujak manis dengan bumbu kacang, sop ikan, bahkan nasi goreng. Nah, ada lagi nih, olahan yang identik sama nanas. Pina colada cake. Bentar deh. Pina colada bukannya nama minuman ya? Memang sih, cake ini terinspirasi dari minuman dengan campuran rum. Tapi tenang aja guys, cake ini 100% halal kok. Gak percaya? Yuk kita buktiin. Ini kan ini namanya guys. Bisa dibilang dia ini Queen of Baking. Karena ide-idenya yang brilian dalam menciptakan kue, gak ada habisnya.
Kali ini Kak Nini memadukan rasa dari pina colada menjadi sebuah cake yang nikmat dan meriah. Hai Kak, aku bawa nanas nih. Pas banget ya. Kita bikin apa nih Kak? Dengan buah pina colada. Pokoknya nanti si nanas ini berubah jadi kue enak ya. Iya. Ih, main buru-buru. Oke, siap. Menjadi wanita sesungguhnya guys, ya kan? Bikin kue-kue. Tapi ini nggak apa-apa kan, nggak jadi kangen kalau dipisah-pisahin. Bisa aja nih Nadia, mau bikin kue apa curhat? Oke lah, langsung mainkan Kak Nindi. Banyak ada kuning telur, gula, butter, pasta nanas, dan tepung. Ada juga cherry, kelapa, dan fondant untuk toppingnya. Buttercreamnya rasa rum yang halal 100%. Sekarang kita bikin cake-nya dulu ya. Bolu dengan tekstur yang padat namun lembut, menggunakan 22 butir kuning telur. Premium abis nih bahannya. Campurkan dengan gula hingga mengental. Sudah jadi profesional belum? Iyain aja ya guys, biar cepet kelar kuenya. Kalau udah mencapai konsistensi yang diinginkan, tambahkan tepung. Eits, pasta nanasnya jangan ketinggalan ya guys. Karena itulah kunci kenanasan cake yang hakiki. Ahai! Loyang cetakannya berbentuk bundar ya guys. Atau menyesuaikan selera dan bentuk yang kalian inginkan. Kita mau bikin 3 layer nih. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 180-150 derajat selama 30 menit. Setelah keluar dari oven, jangan langsung dihias ya guys. Kita chill dulu, biar buttercreamnya nggak melting. Susun layer pertama dan tambahkan buttercream sampai rata. Nah, ini bagian yang penting. Tambahkan selai nanas dengan bentuk melingkar. Yang rapi ya, jangan asal-asalan. Karena semua yang dilakukan ada tujuannya. Nanti kalian bakal tahu deh. Cus, susun layer kedua dengan treatment yang sama seperti sebelumnya. Kalau udah, lapisi semua bagian dengan buttercream. Padukan dengan warna biru, biar tampilannya makin asoy gitu deh guys. Sekarang, waktunya si kelapa menghiasi pina colada cake. Selain menambah tekstur, juga bikin tampilan makin indah. Namanya juga pina colada, nggak afdol kalau nggak ada nanas dan cherry. Nanas ini dari fondant ya guys, tapi semua edible kok. Eits, flamingonya jangan ketinggalan. Si Pinky yang lucu ini hampir bikin tampilan cake menuju sempurna. Biar tampilannya makin santuy ala pantai, umbrella is must ya guys. Here it is, pina colada cake, siap menyantaikan harimu. Ini alasannya guys, kenapa menyusun harus rapi. Agar saat dipotong layer demi layer, terlihat susunan yang sempurna seperti ini. Duh, ngiler abis. Kesegaran pina colada menjelma jadi cake yang segar, berkat sentuhan ajaib Kak Nindi serta Nadia. Nah, kalian tahu nggak sih, nanas juga bisa bikin daging menjadi empuk. Kuy, simak infonya ya. Tahu nggak sih guys, Nadia sekarang punya tips gimana caranya bikin daging jadi empuk. Nah, caranya kita menggunakan nanas. Ternyata nanas itu bukan hanya untuk bisa dirujak, dimakan, atau untuk bikin kue aja. Ternyata nanas ini bisa bikin empuk daging. Mau tahu caranya? Jadi nanas dikupas, dipotong-potong, terus kita serut. Kita serut dulu. Serut semuanya. Nah, dia ada yang udah jadi guys. Taran! Nih. Kita siram aja ini guys ya. Siram. Jadi kalau misalnya udah diserut gitu, emang si buah nanas ini kan kandungan airnya juga lumayan banyak. Jadi dia akan seperti jus gini guys jadinya. Setelah semuanya terendam, kita tutup. Dan kita diamkan selama kurang lebih 20-30 menit. Nah, ini nih guys hasilnya setelah kita tunggu 20-30 menit.
dengan air rendaman nanas tadi. Lebih empuk kan guys? Ting ting ting. Hei, kaum rebahan senusantara, ayo bangun. Buat yang rajin mantau tugas kantor, tugas kuliah, dan tugas dari sekolah, tim tahu nggak sih punya bonus buat kalian? Bonusnya, kuy, kita jalan-jalan mencari cinta. Ke Pulau Cinta maksudnya. Lokasinya ada di Provinsi Gorontalo guys. Tepatnya di Kabupaten Bualemo, Kecamatan Botumoito. Berasa surga dunia nggak sih? Bener pakai banget guys. Malahan banyak yang bilang suasananya mirip abis sama Kepulauan Maldewa yang udah terkenal di dunia. Ibaratnya bagai pinang di belah golok. Pulau Cinta atau Pulau Cinta awalnya merupakan pulau tak berpenghuni. Kemudian oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dikembangkan menjadi destinasi wisata eco resort. Sesuai dengan namanya, gugusan Pulau Cinta memang berbentuk hati yang dikelilingi oleh 15 unit cottage. Tiap unit penginapan berada di tengah pantai, serta dihubungkan oleh jembatan kayu. Kalau dari ketinggian, jelas banget kelihatan berbentuk hati. Tapi, kalian tahu nggak sih, kenapa masyarakat Gorontalo dari dulu menyebutnya Pulau Cinta, bahkan jauh sebelum ada cottage di sini? Jadi gini guys, konon, dulu ada seorang pangeran yang jatuh cinta dengan seorang gadis. Nah, karena mereka beda kasta, maka hubungan mereka tidak direstui. Akhirnya, pangeran beserta sang gadis kabur ke sebuah pulau yang jauh dari keramaian. Dari situlah masyarakat Gorontalo menyebutnya sebagai Pulau Cinta. Guys, bisa dibilang kondisi penginapan di Pulau Cinta layaknya private island. Karena identitas para tamu di sini terjaga banget rahasianya. Makanya biaya menginap di sini juga nggak murah guys. Dengan berbagai tipe ukuran kamar, harga penginapan di sini bisa mencapai 3 hingga 5 juta per malamnya. Ya wajar lah mahal, jaminannya bukan kaleng-kaleng guys. Ditambah lagi konsep penginapan di pulau ini memang ramah lingkungan. Fasilitas listrik di sini murni memanfaatkan tenaga matahari. Fasilitas air tawar juga sudah terjamin. Kalau lapar, makanan di sini juga serba enak. Satu lagi guys, kelebihan di Pulau Cinta. Di sini nggak cuma dapat pemandangan sunset atau matahari terbenam. Momen sunrise atau matahari terbit juga bisa kelihatan kok. Asalkan lagi nggak mendung ya. Hahaha. Nah, gimana sobat keceku? Udah puas kan jalan-jalannya? Apa? Belum? Oke, baik. Biar puas jalan-jalannya, kalian kita ajak basah-basahan ya. Tepatnya di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kita kesini bukan sekedar main ciprat-cipratan air ya guys, tapi kita mau nyelam alias diving. Kalau Sulawesi Utara punya Bunaken, Gorontalo punya Taman Laut Olele. Lokasinya menghadap langsung ke Teluk Tomini yang sangat luas. Guys, untuk menikmati alam bawah Laut Olele, kalian bisa menyewa perahu bermotor beserta perlengkapan menyelam, termasuk jasa dokumentasi untuk pengambilan gambar di bawah air. Setidaknya ada 2 spot keren yang ada di Taman Laut Olele. Pertama, Jin Cave atau Gua Jin. Disebut Gua Jin karena di sini terdapat terumbu karang raksasa yang berbentuk gua vertikal dengan kedalaman sekitar 20 meter. Buat yang gak doyan menyelam, mungkin agak serem ya guys melihatnya. Tapi buat petualang bawah laut sejati, pemandangan kayak gini yang disebut surga dunia. Spot kedua yang ada di Taman Laut Olele adalah Traffic Jam. Disebut Traffic Jam karena menurut pemandu menyelam lokal, spot ini sering ramai oleh para penyelam yang ingin menikmati pemandangan bawah air. Soalnya di sini banyak berbagai makhluk habitat air guys, dengan berbagai jenis, bentuk, serta berbagai warna. Yang paling terkenal di sini adalah terumbu karang berjenis Petrosia lignosa. Ini merupakan jenis terumbu karang endemik di perairan Olele. Terumbu karang ini mendapat julukan sebagai karang Salvador Dali.
karena bentuknya mirip banget dengan lukisan karya maestro asal Spanyol, Salvador Dali. I just wanna live life carefree. Been a little when I'm running on E. I just wanna live life carefree. Keep the ones who really Cie, ceritanya ada yang lagi kencan nih. Pantesan, semua tampil perfect. on E. I just wanna live life carefree. Keep the ones who really matter around me. I just wanna live. We just tryna live life, good drink. Guys, suasana hiruk pikuk ibu kota memang kerap membuat kita butuh ruang untuk meluangkan waktu sesaat, baik hanya sekedar hangout atau memanjakan diri dengan berbagai suguhan. Kali ini, Kak Arya mau ngajakin kita menikmati sajian menu Nusantara di tempat yang nggak biasa guys. Mengusung konsep open space and rooftop, kafe yang ada di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini bakal ngajakin menikmati cantiknya senja ibu kota. Konsepnya tropical and fine dining guys. Dibuka sejak 2019 lalu, lokasi ini nggak pernah sepi. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati hidangan menu sembari menyaksikan keindahan kota Jakarta dengan jajaran gedung pencakar langit. Yeah, I got a bad one too, and she keep my head spinning like a typhoon, and I'm really about my business like a mogul type. Hai Baby. Halo Mas Arya, apa kabar? Selamat datang. Terima kasih. Halo. Biasa calon. Oh, Iya kan? cocok banget nih dibawa ke sini. Emang itu dia dong. Jadi kalau sore-sore senja-senja menghabiskan waktu bareng sama ngerti lah ya. Cocok banget di langit Itu seduh untuk dia. menikmati senja di ibu kota Jakarta. Bener. Perfect banget tempatnya. Makanya ini aku duduknya di mana aja bebas. Sebelah sana. Sebelah sana, di Udah, sini ya? aku siapin. Oke mantap. Itulah enaknya kalau bisa ketemu langsung sama ownernya ya kan. Apa Ada bisa- Ode ya, Ada. orang dalam. Orang dalam di belakang tinggal gitu ya. Aku mau sana ya. Ya, oke. Yuk. Mulai buka pukul 5 sore, tempat ini memang menjadi salah satu spot favorit di ibu kota. Semakin sore, suasana semakin romantis. Guratan senja di langit Jakarta benar-benar menghipnotis mata. Apalagi ditambah klub Deep City Light. Oke, jadi ini sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis restoran yang ada di dunia. Nah, kalau yang seperti ini, kita bisa nyebut dengan terrace restaurant atau restoran yang bertemakan kayak teras gitu. Jadi bisa di rooftop, bisa di teras, pokoknya agak semi outdoor gitu. Kalau misalnya pergi ke sini, sebenarnya ya bisa pakai baju yang santai karena ini lebih ke casual dining kali ya. Ya asal nggak pakai sendal jepit aja, karena kayaknya nggak sesuai. Takutnya juga nanti jadi saltum dan dilihatin sama orang-orang gitu. Tapi kalau kamu tuh pakai baju apa aja selalu pantas sih. FYI guys, tren tempat makan ala rooftop memang sudah menjamur sejak tahun 2000-an. Pemilihan kota besar dengan bangunan yang cukup tinggi menjadi tawaran tersendiri bagi masyarakat perkotaan. Umumnya, tempat makan dengan konsep pemandangan dari ketinggian ini menjanjikan landscape pemandangan yang cukup memukau. Setiap sudut kafe dijamin instagramable guys. Latar belakang langit dan perkotaan benar-benar wajib diabadikan. So, pastiin ya guys, sebelum kesini, siapkan outfit terkece kalian. Untuk menu, setidaknya ada sekitar 23 main course, mulai dari Asian, Western, hingga ala Timur Tengah. Salah satunya ini guys, nasi kapsah. Menu yang satu ini merupakan campuran nasi khas Arab, daging kambing muda, sambal goreng, dan kentang. Rasanya gurih karena dimasak dengan kaldu kambing, sedangkan dagingnya disajikan tanpa tulang. Next, ada mie shirataki. Untuk yang satu ini adalah olahan mie rendah karbohidrat, campuran sayuran dan potongan daging ayam, bakso, dan mie. Dijamin pecah. Terakhir, jangan lewatkan untuk mencicipi soto Betawi guys. Walaupun mengusung konsep modern, lokasi ini tetap menyediakan menu-menu khas Nusantara. Sensasi malam hari semakin intens dengan beragam suguhan yang dihadirkan.
enak makannya. Tapi sebenarnya tuh aku masih Ya? mau kasih satu kejutan lagi buat kamu. Wow, apa tuh? Aku bukan Neng. Nanti kamu sabar ya. Tunggu bentar ya. Jangan lama-lama loh. Enggak dong, masa lama-lama. Ya. Guys, jangan lewatkan juga untuk mencicipi sejumlah minuman yang ada. Tenang, non alkohol kok. Mas Rahmat. Ya. Orang keren udah datang. Iya. Mau ngasih yang spesial buat mbaknya. Boleh, kita ada strawberry mojito. Oh, jadi hari kita mau bikin strawberry Strawberry mojito. mojito. Boleh, gimana caranya? Boleh? Strawberry mojito adalah kombinasi minuman yang sangat menyegarkan guys. Campuran potongan buah stroberi segar, soda, dan lainnya dijamin bikin momen kamu makin berkesan. Cafe ini buka setiap hari ya guys, mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Kuilah, ajakin si dia ke sini. Neng Ike tersayang. Hai, Ini Aa. udah aku siapin buat Neng Ike. Wow, makasih seger banget nih kayaknya. Aku cobain ya. Boleh, iya. Ini asli buatan AA. Asli, masa bohongan. Enak nggak? Benar-benar ini mah bikin seger. Alhamdulillah ya. Doain mudah-mudahan kita bisa bertahan lama, langgeng, sakinah, mawadah, dan warohmah. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa nonton terus Tahu Nggak Sih pada Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Cuma di Trans 7. Biar romantis gitu Oh, iya. minumnya. Set, set. Beuh, kalau ada pepatah mulut setajam silet, kalau yang ini sih emang beneran tajam guys. Tapi nggak seru kalau cuma di kertas. Cobain deh ke tulang ini, bisa nggak? Gokil guys, kebelah juga dong. Pisaunya juga tetap sempurna, nggak ada gompel-gompelnya. Mantap deh. Guys, tahu nggak sih, pisau ini ternyata handmade loh, bukan produksi pabrikan. Nggak heran kalau ketajamannya bikin merinding disco. Di bawah label AFW Knife, sejak 2015 lalu, Kang Afriana menggeluti dunia perpisauan ini guys. Awalnya sih cuma menyalurkan hobi outdoor activity, makin kesini merambah koleksi macam-macam peralatan termasuk pisau. Bikin pisau sendiri, terus diposting, ternyata yang respon banyak guys, dan minta dibuatkan pisau yang sama. Jadi deh, si Akang kebanjiran pesanan. Istimewanya, semua proses pengerjaan dilakukan secara manual. Dari mulai pembuatan desain, gambar mal, hingga ukuran bahan yang akan digunakan. Bahannya sendiri menggunakan baja premium high carbon dengan harga, keunggulan, dan ketebalan yang beragam. Menyesuaikan pisau yang ingin dihasilkan. Semua bahannya rata-rata diimpor dari berbagai negara seperti Jepang, Swedia, dan Austria. Selanjutnya pembentukan bilah mengikuti desain yang sudah digambar. Ada dua proses yang biasa dilakukan, yaitu proses tempa dan stock removal. Nah, yang sedang dilakukan adalah proses stock removal, yang relatif lebih mudah dan cepat. Bilah dipotong, lalu haluskan bekas potongannya. Selanjutnya bilah digrinding untuk membentuk sudut tajam dan mendapatkan mata pisau. Guys, tahu nggak sih, para arkeolog pada tahun 2014 menemukan bahwa pisau sudah digunakan sejak 2,6 juta tahun yang lalu. Lama banget kan guys? Lanjut ke tahap penyipuhan, yaitu tahap untuk merekatkan ikatan besi dan karbon agar baja lebih kuat. Setelah itu, lanjut ke tahap pemolesan, lalu pemasangan handle pisau yang menggunakan kayu snorkeling. Untuk pisau survival, bilahnya full tank, jadi bahannya memenuhi seluruh bagian handle. Biar lebih safety dan bilah tidak terlepas saat digunakan. Selain itu bisa menggunakan bahan lain seperti tulang atau tanduk. Untuk pembuatan sarung bisa menggunakan kulit atau kayu. Lewat beberapa pameran dan jejaring online ataupun offline, pisau handmade yang memberikan garansi seumur hidup ini udah dipesan baik dari dalam maupun luar negeri seperti Brunei, Kanada, Norwegia, Polandia, Korea, Maroko, Brunei, Amerika, dan Jepang. Meskipun produksi pisau Kang Afri awalnya adalah pisau adventure atau pisau outdoor, namun usaha yang ada di Bogor ini akhirnya merambah ke wilayah pisau dapur juga guys.
bukan hanya pesanan custom untuk chef, tapi pisau dapur buat sehari-hari. Sudah tentu ya guys, soal masak-masak juga jadi lebih semangat kalau motongnya pakai pisau tajam. Bahkan omset dari pisau dapur lebih stabil dibandingkan dengan pisau lainnya yang kebanyakan untuk koleksi. Dalam sebulan, 60 pisau dapur bisa dihasilkan. Sedangkan untuk pisau survival di kisaran 15-20 aja per bulannya. Untuk pemesanan custom, proses pengerjaannya antara 1-2 minggu tergantung tingkat kesulitan, ketersediaan bahan, dan kerumitan bentuk pisau. Harga pisau dapur mulai dari 150.000, sedangkan untuk pisau adventure mulai dari 350 sampai 2 juta rupiah. Tahu nggak sih, ada juga pisau bushcraft atau pisau khusus adventure. Kalau yang ini sudah dilengkapi dengan fire starter untuk membuat api. Cocok deh buat camping atau ngebolang sambil nenteng pisau handmade satu ini. Hahaha. Tuh, yang mau pisau eksklusif boleh deh dipesan. Karena yang eksklusif itu nggak ada duanya deh guys. Kayak cintaku padamu. Iya. Hahaha. Guys, mohon maaf nih. Mending kamu nyemil yang manis-manis kayak Popsicle ini nih. Ada rasa buah dan bisa di-custom dengan rasa-rasa lain seperti coklat atau marshmallow gitu deh. Pokoknya, tropical vibes to the max ya guys. Popsicle atau es loli ini 100% terbuat dari sari buah murni asal Indonesia tanpa pemanis buatan guys. Sensasi baru makan buah ya guys. Konsep homemade Popsicle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015. Meski awalnya masih dibuat dalam skala kecil, usahanya terus berkembang karena peminatnya makin banyak. Mantap Sol. Buah yang udah dikupas dan dipotong-potong, selanjutnya akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas guys. Tahu nggak sih guys, udah lebih dari 1 abad Popsicle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas. Seiring berkembangnya zaman, es loli ini rasanya nggak cuma melulu manis atau asam yang segar, tapi bisa dikreasikan dengan rasa creamy dari susu atau yogurt untuk membuat varian produknya semakin digemari di setiap generasi. Eits, kasihkan cerita, jadi lupa kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk cetakan. Guys, konsep artisan Popsicle ini nggak pernah berubah meski permintaan terus bertambah. Eits, jangan lupa masukin stick biar identitas Popsicle-nya semakin terpampang nyata. Guys, nggak semua buah-buah bisa di mix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah ya. Tapi kalau manisnya semangka, diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih, sabi banget. Segernya nampol guys. Nggak cuma gampang bikinnya, banyak banget kok ide buat bikin kreasi jenis hard ice yang satu ini biar nggak bosan. Mulai dari tambah topping seperti layer coklat plus taburan sprinkle warna-warni, sampai dengan nambahin efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow. Gimana guys? Mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi, es yang satu ini bikin foto kamu instagenik banget kan? Jangan lupa di-up di feeds ya guys.